Halo, selamat datang kembali di Dayan Arung Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas Chery A8L CSH plug-in hybrid. Jadi ini adalah salah satu produk sedan plug-in hybrid dari Chery yang baru saja diperkenalkan di Thailand. Mobil ini masih prototype, jadi belum ada harganya. Tentunya masih setir kiri. Tipe chassis yang digunakan tentunya monocoque. Baik, kita mulai dari tampilan depan. Untuk tampilan depan secara keseluruhan seperti ini. Untuk grill, warna dasar hitam dan terdapat finishing putus-putus dengan warna gold. Ini logo Chery-nya, ada kamera depan. Untuk grill dikelilingi oleh ring gold. Dan ini adalah bahasa desain dari Chery kekinian, seperti halnya Chery Tiggo Cross. Terdapat lubang aliran udara. Di sini terdapat finishing hitam doff. Ini radar untuk adaptive cruise control. Radiator grill berwarna dasar piano black. Untuk detail perlampuan bagian depan adalah sebagai berikut. Lampu utama, proyektor LED. Lampu dekat, proyektor sisi luar. Lampu jauh, proyektor sisi dalam. Untuk DRL dan lampu senja, LED yang melengkung. Untuk lampu sein, LED sequential, yang ketika lampu sein menyala, DRL-nya mati. Wiper depan menggunakan model frameless dengan washer di bawah kap mesin. Pada kaca depan, list karetnya diletakkan di dalam. Terdapat kamera untuk fitur ADAS, rain sensor, serta dashcam. Atapnya sewarna bodi, lengkap dengan panoramic sunroof. Antena menggunakan model sirip hiu sewarna bodi. Untuk tampilan samping secara keseluruhan seperti ini. Pada fender depan terdapat list piano black yang menyambung sampai bagian pintu. Di bawah pintu terdapat list silver. Bagian belakang tidak ada add-on over fender. Pelek yang digunakan berukuran 18 inci, motifnya two-tone, hitam dan polish metal. 5 baut, dibalut dengan ban cross leader elegant EV U1 dengan ukuran 235/45 ring 18. Untuk rem depan menggunakan cakram ventilasi. Suspensi depan menggunakan MacPherson strut. Sedangkan untuk rem belakang menggunakan cakram solid. Untuk spion sewarna bodi lengkap dengan lampu sein yang sudah LED. Bagian bawah terdapat list silver. Di bawahnya lagi finishing piano black. Ada kamera samping. Tentunya sudah dilengkapi dengan blind spot monitoring. Dan ada finishing piano black. Untuk spion diletakkan di pintu tangkainya, bukan di pilar A. Semua pilar berwarna piano black. Terdapat kaca pada pilar C. Untuk jendela dikelilingi oleh list chrome. Handle pintu model tarik sewarna bodi dengan akses marquee model sentuh. Ini charging portnya, AC charging dan DC charging.
Jadi belum menggunakan CCS2. Jadi masih seperti Wuling Cloud EV yang pre-improvement. Tampilan belakang secara keseluruhan seperti ini. Kaca belakang hanya terdapat rear defogger, high mount stop lamp, untuk detail pintu bagasi di sebelah kiri terdapat emblem Chery Super Hybrid, di sebelah kanan terdapat emblem A8L. Untuk logo Chery-nya lettering dengan spasi antar huruf terpisah yang diletakkan pada list pintu bagasi. Untuk list bagasi berwarna hitam, di mana terdapat lampu belakang dengan detail sebagai berikut. Lampu malam LED. Semua bagian yang menyala merah ini adalah lampu malam. Untuk lampu rem, bagian ini menyala. Lampu sein LED sequential. Terdapat tulisan LED Premium Vision. Lampu plat nomor LED. Ini kamera belakang, ini tombol untuk membuka pintu bagasi, tombolnya elektris. Pada bagian belakang terdapat 4 titik sensor parkir. Ini pengait towing bagian belakang. Terdapat 2 buah reflektor. Fog lamp belakang LED. Untuk finishing berwarna hitam. Ada 2 lubang knalpot. Suspensi belakang menggunakan multilink independen. Tangki bahan bakar ada di sebelah kanan. Disarankan menggunakan bahan bakar minimal oktan 92. Jadi setara dengan Pertamax ataupun Shell Super. Oke, sekarang kita ke bagian mesin. Harus ditarik sebanyak 2 kali. Chery A8L CSH plug-in hybrid menggunakan mesin dengan sistem plug-in hybrid yang terdiri dari mesin bensin dengan kapasitas 1500 cc, 4 silinder segaris, sudah dilengkapi dengan turbo. Untuk tenaga yang dihasilkan 156 horsepower dan torsi 220 Nm. Kemudian terdapat motor listrik dengan tenaga 204 horsepower dan torsi 310 Nm yang ditenagai oleh baterai berjenis lithium ion dengan kapasitas 18,3 kWh. Untuk tenaga gabungannya 360 horsepower dan torsi gabungan 530 Nm. Mesin ini dikombinasikan dengan transmisi otomatis berjenis dedicated hybrid transmission dan menggerakkan 2 roda depan. Jadi untuk layout mesinnya adalah transversal. Untuk akselerasi 0-100 tuntas dalam waktu 7,6 detik. Untuk detail ruang mesin adalah sebagai berikut. Ini air intake, air filter. Ini otak untuk sistem hybrid. Penempatan sekring, ECU, sistem pendingin. Ini minyak rem, modul ABS tersembunyi. Cover mesinnya seperti ini. Ini air intake. Ini sistem AC, sistem pendingin. Ini untuk mengecek level oli. Untuk ruang mesin sudah dicat dan sudah ada peredam.
Begitu juga dengan kap mesin, sudah dicat, sudah ada peredam, dan sudah hidrolik. Oke, sekarang kita ke bagian door trim. Untuk layout door trim seperti ini, dengan detail bahan sebagai berikut. Lapis kulit dengan real stitching. Di sini juga ada bahan soft touch. Di sini bahannya lapis kulit. Ini pengaturan jok sisi pengemudi. Kalau di sini 6 arah dan terdapat memory seat. Ada 3 slot. Juga terdapat ambient light. Ini ada bahan soft touch-nya. Untuk armrest, lapis kulit dengan real stitching. Terdapat motif kayu dengan warna hitam. Ada tempat penyimpanan terbuka di lapis bahan sejenis karet. Ini central lock, window lock. Untuk power window sudah all auto. Ini handle pintunya. Di sini bahan hard plastik. Juga terdapat finishing metal. Pada door pocket terdapat tempat penyimpanan terbuka serta cup holder. Untuk speaker depan menggunakan two-way. Ini speaker. Ini tweeter. Untuk kaca depan sudah menggunakan double glass. Tidak terdapat scuff plate. Dua pedal gas menggunakan model menggantung. Ada footrest. Ini untuk membuka kap mesin, ditarik sebanyak 2 kali. Ini untuk parfum. Ini adalah salah satu fitur yang paling diunggulkan di BMW seri 7 di tahun 2016. Ini untuk membuka tangki bahan bakar, ada slot dummy. Ini switch untuk lampu. Sudah auto lampu utamanya, ini untuk fog lamp belakang. Pengaturan spion sudah elektrik dan sudah electric retract. Untuk jok pengemudi bentuknya seperti ini. Bahannya lapis kulit dan terdapat motif perforated. Sandaran kepala menggunakan model yang bisa disesuaikan ketinggian. Untuk pengaturan jok pengemudi, selain 6 arah dari door trim, juga terdapat 4 arah untuk lembar support. Jadi total ada 10 arah. Untuk seatbelt sisi pengemudi menggunakan model yang bisa disesuaikan ketinggian. Untuk jumlah airbag ada 8. 2 airbag jok, 2 airbag jok baris kedua, 2 airbag pilar, sisanya 2 airbag depan, yaitu penumpang dan pengemudi. Dan ini adalah layout desain dashboardnya secara keseluruhan. Oke, sekarang kita ke bagian setir. Untuk setir menggunakan 3 palang, sudah dilapis kulit, flat bottom. Palang kiri kanan terdapat finishing piano black dan list silver. Untuk yang bawah, list piano blacknya di sisi luar, silvernya di bagian dalam. Logo cherry-nya seperti ini. Suara klaksonnya seperti ini. Untuk detail tombol-tombolnya adalah sebagai berikut. Ini tombol adaptive cruise control.
speed limiter, tombol bintang, ada voice command, tombol pengatur MID, tombol pengatur audio. Untuk hijau dan merah adalah Bluetooth teleponi. Ini tuas transmisinya. Untuk tuas wiper sudah auto. Ini washernya. Untuk lampunya hanya lampu sen dan low beam, high beam. Pengaturan setir manual, tilt, dan teleskopik. Oke, sekarang kita ke bagian instrumen cluster. Instrumen cluster menggunakan full digital dengan layar LCD TFT, modelnya floating. Jadi seperti tablet. Tentunya sudah individual door warning termasuk kap mesin dan pintu bagasi. Untuk tampilan utamanya seperti ini. Di sebelah kiri ada speedometer format digital, power meter, indikator sisa bahan bakar beserta jarak tempuh, indikator baterai tegangan tinggi, ada jam digital, indikator posisi gigi, offset temperatur, ini MID-nya, ada info berkendara, ada tire pressure monitoring system, peta, indikator kilowatt hour. Kembali lagi ke info berkendara. Di sini ada odometer. Dia juga menampilkan media yang sedang diputar. Oke, sekarang kita ke bagian kiri. Ini kisah sisi pengemudi menutup ke sebelah kiri. Terdapat finishing silver dan piano black. Ada ambient light. Untuk dashboard menggunakan bahan soft touch. Terdapat real stitching. Ini center speaker, sensor offset temperatur, kisi AC untuk front defogger. Ada ambient light. Ada finishing piano black dan ada list silver. Ini kisi AC penumpang depan. Ada ambient light. Laci penumpang depan tentunya sudah soft opening. Terdapat gantungan dengan beban maksimal 3 kg. Ini kisi AC tengah bisa ditutup. Lampu hazard saat diaktifkan tombolnya kedap-kedip. Oke, sekarang kita ke bagian head unitnya. Untuk head unit menggunakan layar sentuh dengan model floating seperti ini. Jadi seperti tablet raksasa. Tampilan utamanya seperti ini. Ini untuk pemandu voice command karena ini masih menggunakan bahasa Mandarin. Ada notifikasi. Kalau kita scroll dari atas ada akses ke beberapa fungsi. Pengaturan spion bisa dari setir. Untuk mematikan mesin dari sini. Wallpaper bisa diubah-ubah. Ini akses ke peta, musik, pengaturan kendaraan, untuk baterai, ini telepon, ini home screen, ini ke semua aplikasi.
Ini pengaturan jok yang sudah dilengkapi dengan heater seat. Ini untuk jok penumpang, navigasi, ini musik. Sekarang kita ke bagian AC. Untuk AC menggunakan dual zone auto climate control. Suhu paling dingin 15 derajat dan paling panas 31 derajat. Kecepatan kipas ada 10 level. Ini untuk parfumnya. Ini pengaturannya. Arah semburan AC bisa ditampilkan dari layar head unit. Ini untuk menyamakan suhu kiri kanan. Auto climate control, mematikan AC, kompresor AC, pengatur arah semburan AC. Ini kepala kaki, kaki saja. Ini kaki dan front defogger, rear defogger, open close air. Ini untuk ionizer. Oke, sekarang kita ke bagian bawah. Ada wireless charging maksimal 50 watt. Ada tempat penyimpanan terbuka. Untuk pengaturan AC, selain dari layar sentuh, bisa dari tombol fisikal. Ini untuk suhu. Ini untuk kompresor AC, front defogger, rear defogger. Ini untuk kecepatan kipas. Ada tempat penyimpanan tertutup. Terdapat tempat penyimpanan serta 2 buah cup holder. Dilapis bahan sejenis karet. Untuk finishing, motif kayu. Terdapat konsol box dilapis bahan sejenis kulit. Dalamnya seperti ini. Dan dia sudah dilengkapi dengan kisi AC. Jadi bisa difungsikan sebagai kulkas. Ada tempat penyimpanan yang kecil. Di sini juga ada lapis kulit. Oke, sekarang kita ke bagian bawah. Pada konsol tengah bagian bawah terdapat tempat penyimpanan terbuka. Tidak dilapis bahan sejenis karet. Terdapat 2 buah USB slot Type A dan Type C. Juga terdapat 12 volt power outlet. Oke, sekarang saya akan membahas jok penumpang depan. Untuk jok penumpang depan bentuknya seperti ini. Bahannya lapis kulit, ada motif perforated. Untuk sandaran kepala, menggunakan model yang bisa disesuaikan ketinggian. Untuk pengaturan jok penumpang depan, elektrik 4 arah. Seatbelt penumpang depan menggunakan model yang bisa disesuaikan ketinggian. Untuk layout door trim penumpang depan seperti ini. Oke, sekarang kita ke bagian atas. Untuk pilar A, bahannya hard plastik dengan warna grey. Begitu juga dengan pilar B dan pilar C. Plafonnya fabric dengan warna grey. Untuk sun visor, sisi pengemudi ada card holder, vanity mirror, tanpa lampu. Sun visor sisi penumpang, ada card holder, vanity mirror, dan tanpa lampu. Untuk spion tengah, frameless, day night view biasa. Kelihatannya seperti auto dimming.
Ini untuk sensor fitur ADAS. Sekarang kita ke konsol atas. Ada lampu baca yang sudah LED. Tidak bisa dinyalakan masing-masing sisi. Ini untuk pengingat pintu terbuka atau kurang rapat. Ini ada 2 dummy. Ini untuk membuka sunroof. Ini untuk membuka tutup sunshade. Sisi pengemudi tidak mendapatkan hand grip. Sisi penumpang mendapatkan hand grip dengan model retract. Oke, sekarang kita menuju baris kedua. Untuk layout door trim baris kedua seperti ini, dengan detail bahan sebagai berikut. Soft touch dengan real stitching. Di sini ada bahan lapis kulit. Di sini ada soft touch. Ada finishing silver, juga terdapat ambient light. Di sini juga ada ambient light. Untuk armrest dilapis kulit dengan real stitching. Juga terdapat finishing motif kayu. Ada tempat penyimpanan terbuka. Power window tentunya sudah auto. Ini handle pintunya. Pada door pocket terdapat tempat penyimpanan terbuka serta cup holder. Ini bahannya art plastik. Speaker baris kedua 2-way. Ini speaker, ini tweeter, dan ada finishing metal. Kaca baris kedua belum menggunakan double glass. Tidak terdapat scuff plate. Legroom jok baris kedua pada posisi mengemudi saya seperti ini. Untuk ruang kepala seperti ini. Di belakang jok pengemudi terdapat seat pocket, begitu juga dengan di belakang jok penumpang depan. Ini kisi AC baris kedua. Menutupnya seperti ini. Ada 2 buah USB slot, Type A dan Type C. Untuk lantai nyaris rata. Ini adalah layout door trim penumpang baris kedua sebelah kanan. Oke, sekarang kita ke bagian atas. Hand grip baris kedua menggunakan model retract dan ada lampu LED. Baik di sebelah kanan maupun di sebelah kiri. Sekarang saya akan membahas jok baris kedua. Jok baris kedua bentuknya seperti ini. Bahannya lapis kulit dengan motif perforated. Sudah dilengkapi dengan ISOFIX. Untuk seat belt baris kedua, tiga-tiganya 3 titik. Sandaran kepala baris kedua, tiga-tiganya bisa disesuaikan ketinggian. Sudah dilengkapi dengan armrest dengan 2 buah cup holder. Jika ada yang bertanya, apakah bisa dibuat sofa mode? Jawabannya tentu tidak bisa. Karena jok baris pertama paling majunya seperti ini. Dan jika bisa lebih rebah lagi, dia mentok dengan dudukan jok baris kedua. Untuk jok baris kedua, tidak bisa dilipat satu sisi saja. Jadi harus dilipat penuh. Dan lantainya tidak rata.
dengan bagasi. Ada tethering untuk ISOFIX. Oke, sekarang saya akan membahas ruang bagasi. Untuk ruang bagasi seperti ini, ketika jok baris kedua tegak. Ketika jok baris kedua dilipat seperti ini. Terdapat lampu LED. Penempatan aki ada di sebelah kanan. Di bawah dek bagasi terdapat dudukan untuk toolkit. Terdapat sistem charging. Baik, demikian ulasan saya mengenai Chery A8L Chery Super Hybrid plug-in hybrid. Terima kasih sudah menonton.